Kalau memaksakan pasal 32, 35, harusnya yang kena itu si Sandi, kader PSI, yang dia mengupload ijazah Jokowi. Dan sekarang sedang dilaporin ke polisi Sandi itu. Kenapa? Pasal 32 itu memasukkan barang dalam sistem informasi elektronik tanpa seizin pemiliknya, yang sebelumnya itu abal-abal ya dinyatakan asli. Nah, terakhir dia mengatakan itu kan bukan asli lagi. Tangkap itu Sandi. Kenapa klien kami yang diperiksa dengan pasal 32? Pasal 35 itu adalah mengubah dokumen elektronik yang sebelumnya tidak otentik menjadi seolah-olah. Kalau saya mengamati apa yang dikatakan Pak Susno, ngapain kita buang energi untuk mempersoalkan persoalan tentang ijazah Pak Jokowi? Orang udah berapa pemerintahan sudah dilewati, dari wali kota, gubernur 2 kali, wali kota, gubernur, presiden 2 kali, kok tiba-tiba ada ijazah palsu? Ini kan menjadi aneh yang diperguncangkan oleh masyarakat, mana hanya sebagian tertentu orang yang ya mungkin kita bisa mencari tahu siapa yang membuat mereka gonjang-ganjing dan menggoreng-goreng semua apa yang menjadi hukum yang jawab. Nggak usah mempolitisir situasi yang sudah seperti ini, akan mengganggu pemerintahan Prabowo nanti. Presiden Joko Widodo dan keluarganya berhentilah menarget warga negara Indonesia untuk Jokowi lovers, kumpul lagi di sini nih. Kelompok sebelah yang nuduh-nuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu, semua pada kelabakan, semua pada panik, klarifikasi sana, klarifikasi sini, yang lain minta maaf. Dan nih Said Dadu, menteri pecatan juga nih, dia bilang Pak Jokowi dan keluarganya jangan menarget warga negara Indonesia. Kalau Pak Jokowi itu dibilang penjarakan, adili, gantung. Tapi giliran mereka diperkarakan, dipersoalkan, ya mau dipenjarakan, mereka buat klarifikasi, bilanglah ini, bilanglah hash. Said Didu sedang bersandiwara. Said Didu bilang, kami sebenarnya para pengejar kebenaran. Didu, kalian ini semuanya adalah pembuat keonaran, bukan pengejar kebenaran. Kata Didu, ya dia berharap agar keluarga Joko Widodo menghentikan segala kegaduhan negeri ini yang selama lebih 10 tahun telah dilakukan dan tidak bosan-bosan melakukan. Lah, udah kebalik otak kau nih Didu. Kalian yang selalu melakukan kegaduhan, membuat kegaduhan dengan memfitnah, merendahkan Bapak Joko Widodo. Makanya aku bilang kau sedang bermain sandiwara. Manis sekali mulut kau Didu. Nomor berapa bibir kau tuh? Kata Didu, itu sebenarnya harapan kita sehingga kita bisa damai. Didu, harapan rakyat Indonesia ya agar kalian ini semuanya ya kan ditindak secara hukum. Jadi kalau kalian nanti udah masuk hotel Prodeo sama-sama beramai-ramai, Indonesia ini akan damai. Kata Didu, dan saya berharap Presiden Joko Widodo dan keluarganya berhentilah menarget warga negara Indonesia untuk dipenjarakan. Sejak kapan Pak Jokowi menarget warga negara Indonesia untuk dipenjarakan? Baru kali ini Didu. 10 tahun Didu, kalian hina, kalian rendahkan, kalian caci maki. Ya? Dia diam aja Didu, dia sabar. Dipikirnya kau tobat. Enggak taunya malah makin parah. Jadi kalau sekarang dia membuat laporan ya untuk memenjarakan orang yang sudah memfitnah dia, wajar Didu. Kata Didu, dan berhentilah bersembunyi di ketidakbenaran. Kaulah berhenti bersembunyi di kemunafikan. Itu sebenarnya harapan kita. Didu. Inilah kalau orang munafik ya kan, pandai kali kau bersilat lidah. Kau ini ular kepala 6. Kata Didu, sehingga kedatangan saya di sini hanya ingin menyampaikan agar penegak hukum betul-betul jangan menjadi alat untuk keluarga Joko Widodo memecah belah bangsa. Sejak kapan Joko Widodo memecah belah bangsa? Bukannya kau? Tuh Wak Udin sebelah kau tuh HTI, FPI yang selalu memecah belah bangsa Indonesia dengan membuat ya kan keonaran, demo di sana sini, menebar fitnah. Tapi yang dituju satu, Pak Jokowi aja. Karena apa? Kebencian. FPI, HTI dibubarkan Pak Jokowi. Kayak kau dipecat ya di masa pemerintahan Pak Jokowi. Kalian yang buat keonaran.
Kata dia itu yang kami harapkan. Karena faktanya selalu demikian. Nah, karena aku bilang terbalik-balik kok ngomong. Kata dia bermain isu yang menyebabkan orang saling berantem. Akhirnya saling melaporkan. Kalian penebar isu. Iya kan? Kalian yang selalu menebar isu bahwasanya ijazah Jokowi palsu. Jadi jangan kau bolak-balikkan. Kata dia akhirnya saling memenjarakan. Itu karakter yang sangat tidak baik bagi seorang pemimpin. Didu, Joko Widodo adalah pemimpin terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. 10 tahun Didu, dia sabar. Kau, cucunya pun kau ikutkan. Ya, kau menghina Pak Jokowi, keluarganya, sampai cucunya. Terus kau main playing victim seolah-olah ya kan Pak Jokowi yang membuat keonaran. Baru pertama ini Pak Jokowi melaporkan orang-orang yang sudah memfitnah dan merendahkan harga dirinya. Dibilang si Didu ya kan, saya harap ini berhenti dilakukan karena rakyat juga ada batas kesabarannya. Rakyat yang mana Didu? Katanya rakyat ada batas kesabarannya terhadap kelakuan seseorang keluarga mengacak-ngacak bangsa ini seenaknya, dan rakyat juga ada batas sabarnya. Jokowi dan keluarganya gak pernah mengacak-ngacak negara Republik Indonesia ini. Joko Widodo membangun negara Republik Indonesia ini karena dia sangat mencintai rakyat Indonesia. Yang mengacak-ngacak negara Republik Indonesia ini adalah kau FPI, HTI, imam besar kau itu. Dibilang si Didu ya kan, untuk aparat negara tidak lagi digunakan oleh kepentingan keluarga Jokowi untuk mengacak-ngacak bangsa ini. Aparat negara yang mana? Yang digunakan Pak Jokowi untuk mengacak-ngacak negara Republik Indonesia ini? Kami semua sudah capek diacak-acak dan dipecah belah. Didu, kami pencinta Pak Jokowi capek nengok kau yang setiap hari mengacak-acak ya bangsa Indonesia ini, membuat kegaduhan, membuat keonaran, menebar fitnah. Kau Didu, umur kau udah maghrib, kalau kau capek kau istirahat. Kau ini ya kan gila jabatan, rakus. Tapi kita berpihak atas nama masyarakat. Satu kata yang terakhir, yang penting adalah kejujuran. Begini loh Roy Panci, muka tembok. Kenapa saya selalu menentang Anda tampil di depan? Kau kasih contoh Gayus Tambunan. Habis kasus koruptor, dia nggak pernah tampil lagi ke publik. Karena dia memiliki marwah dan harga diri. Kau tidak. Kau berbicara kejujuran atas nama rakyat. Dari mana tolok ukur kejujuranmu sementara kau pencuri panci? Pernah menjabat jadi Menpora, lagu Indonesia Raya kau nggak hafal. Menjadi anggota DPR RI, kerjaanmu tidur. Kejujuran apa yang maksudmu jadi tolok ukurmu? Ya berkacalah kau Rosuryo. Berulang saya sebutkan kau mempermalukan anak cucumu. Ngapain kau cerita masalah bangsa dengan slogan kejujuran? Dari mana? Jujur kau, maka kau dipenjarain. Residipis. Kau nanti kalau masuk hukumanmu berat. Kau dikategorikan sebagai residipis. Berulang kasus pidana. Itu dia. Oke, kami rakyat menunggu supaya congor kau tuh bungkem, muka kau tuh dilapis operasi plastik. Karena nggak cocok kau ngomong masalah kejujuran atas nama rakyat. Bertolak belakang dengan sifatmu, artinya kebusukanmu kau tutupi dengan seolah-olah kau jujur. Kalau bahasa Bataknya tediho, alangi matei. Ya, sama dengan sebelah kau itu, yang orang Batak itu. Makan tes terus itu, makanya otaknya nggak ada. Oke? Selebeo, akhirnya kau jadi bahan ejekan loh. Nggak sadar kau ya, muka tembok.